Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Cindy Demika dengan NIM 11200096, kelas 11 2C14. Saya mahasiswi Bina Sarana Informatika di Cabang Karawang, ingin melanjutkan tugas proyek aplikasi basis data di kelompok saya, yaitu saya akan menjelaskan di bagian ketiga ada IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD atau Entity Relationship Diagram ialah suatu bentuk pemodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi. Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram yang menjelaskan hubungan antara objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Berikut IRD dan atribut sistem parkir yang sudah kami buat. Yang pertama ada user dengan field nick, nama, alamat, nomor STNK. Lalu ada petugas dengan field ID petugas, nama petugas, bagian, alamat petugas. Kemudian ada kendaraan dengan field plat nomor, jenis kendaraan, merek, dan nomor STNK. Yang terakhir ada parkir dengan field nomor parkir, lama jam, ID petugas, dan plat nomor area. Bagian 4 ada LRS atau Logical Record Structure. LRS merupakan representasi dari struktur rekod-rekod pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi entitas yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, berikut hasil RS terbentuk dari project yang sudah kami buat tadi. Yang pertama ada user dengan field, nick, nama, nomor STNK, alamat. Lalu ada kendaraan dengan field plat nomor, jenis kendaraan, nomor STNK, dan merek. Kemudian ada petugas dengan field ID petugas, nama petugas, bagian, alamat petugas. Dan terakhir ada parkir, nomor parkir, ID petugas, plat nomor, area, dan lama jam. Nah, spesifikasi file dan perintah dalam DDL atau Data Definition Language. Yang pertama, sebelum kita membuat beberapa tabel dan record, kita akan membuat dan menggunakan sebuah database sistem parkirnya terlebih dahulu. Nah, kita akan buat ini di command prompt. Pertama kita create dulu, create database sistem parkir, titik koma, lalu kita enter, dan kita gunakan dulu database sistem parkir tersebut ya. Jadi kita klik atau ketik use sistem parkir, titik koma, baru kita bikin atau create lagi table yang pertama, yaitu table user. Nah, fieldnya itu seperti yang di atas tadi, tipenya dengan nick tipe char, size-nya 16, terus kita tulis atau kita bikin menjadi primary key. Nah, yang nama tipenya varchar dengan size 40, nomor STNK dengan tipe char, size 8, alamat tipenya varchar dengan size 70. Lalu kita create table user, nick, char 16, primary key, nama varchar 40, nomor STNK char 8, alamat char varchar 70, Lalu kita klik OK atau enter. Nah, yang kedua kita bikin tabel kendaraan, yaitu fieldnya plat nomor, tipenya varchar, size 10, kita bikin menjadi primary key. Lalu kita yang kedua jenis kendaraan, tipenya varchar, size-nya 15, nomor STNK char-nya 8. Baru kita bikin create table kendaraan, plat nomor varchar 10, primary key, jenis kendaraan varchar 15, nomor STNK char 8, merek varchar, tipenya size-nya 10, baru titik koma dan kita enter. Nah, sekian presentasi dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Utari dengan NIM 112000142, kelas 11 2C14, asal kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Karawang. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tabel petugas. Di sini ada file, tipe, size, dan keterangan. File ID petugas, tipe char, size 4, keterangan primary key. File nama petugas, tipe varchar, size 40, file bagian,
tipe varchar size 15, dan yang terakhir ada file alamat petugas tipe varchar size 70. Berarti dalam command prompt kita ketik create table petugas. Fungsi create di sini adalah untuk membuat tabel petugas. Selanjutnya kita masukkan ID petugas, char 4, primary key, nama petugas, varchar 40, bagian varchar 15, dan alamat petugas varchar 70. Selanjutnya ada tabel parkir, file, tipe size, dan keterangan, file nomor parkir, tipe integer, size 3, keterangan primary auto increment. Auto increment file pada MySQL adalah suatu tipe file integer yang secara otomatis akan bertambah nilainya jika terjadi penambahan row pada tabel di mana file tersebut berada. Selanjutnya ada ID petugas, tipe chart, size 4, keterangan foreign key. Foreign key adalah sebuah kolom atau file yang berfungsi sebagai kunci tamu, di mana kunci ini akan kita gunakan untuk relasi antar tabel. Selanjutnya ada plat nomor, tipe varchar, size 10, keterangan foreign key. Selanjutnya ada area, tipe varchar, size 2, dan yang terakhir ada file lama jam, tipe integer, size 2. Berarti dalam command prompt create table parkir, no parkir, integer 3, not null, auto increment, ID petugas, char 4, not null, plat nomor varchar 10, not null, area varchar 2, not null, lama jam integer 2, not null, dan yang terakhir kita akan memberikan primary key kepada nomor parkir. Kita tulis primary key no parkir, lalu kita enter. Selanjutnya di sini ada contoh untuk menghapus database. Di sini kami menggunakan perintah drop untuk menghapus database DB parkir. Sekarang kita ke command prompt, kita coba untuk menghapus. Nah, seperti ini kita tampilkan database-nya kembali. Nah, di sini DP parkirnya sudah terhapus ya. Selanjutnya kita kembali ke Word. Nomor 3, tampilkan daftar tabel pada database sistem parkir. Berarti dalam command prompt kita show tables, kemudian nanti akan tampil tabel kendaraan, parkir, petugas, dan user. Nah, di sini sudah tampil tabel kendaraan, parkir, petugas, dan juga users. Selanjutnya kita ke Word. Selanjutnya nomor 4, tampilkan struktur tabel masing-masing. Kita ketik deskripsi di command prompt. Fungsi deskripsi adalah untuk menampilkan tabel user, kendaraan, petugas, dan parkir. Nah, di sini sudah saya buat deskripsi user, kendaraan, petugas, dan parkir. Selanjutnya, nomor 5, menghapus primary key pada tabel kendaraan dan menambahkannya primary key lagi ke dalam file plat nomor. Di command prompt kita ketik alter tabel kendaraan drop primary key untuk menghapusnya, dan untuk menambahkannya lagi ke dalam file plat nomor kita ketik alter tabel kendaraan add primary key plat nomor, lalu enter. Nah, di sini kita sudah menghapus primary key pada tabel kendaraan dan menambahkannya lagi ke dalam file plat nomor.
Kita buka Word lagi, kita lanjutkan nomor 6, membuat file baru dengan nama warna tipe varchar dengan size 15 ke dalam tabel. Di dalam command prompt, alter tabel kendaraan, add warna varchar 15. Kita ketik di command prompt. Nah, di sini kita sudah membuat file baru dengan nama warna tipe varchar 15. Selanjutnya kita buka Word lagi. Nomor 7, ubah nama tabel user menjadi pengguna. Di dalam command prompt, kita ketik rename table user to pengguna. Fungsi rename di sini adalah untuk mengubah tabel user menjadi pengguna. Kita ke command prompt. Seperti ini tampilannya sudah kita ubah. Selanjutnya, nomor 8, ubah nama file plat nomor pada tabel kendaraan menjadi nomor polisi tipe varchar size 10. Dalam command prompt, alter tabel kendaraan, change plat nomor, no polisi, varchar 10. Kita menggunakan perintah alter lagi untuk mengubah dan change. Selanjutnya kita ke command prompt. Tampilannya seperti ini. Kita sudah mengubah plat nomor menjadi nomor polisi dengan varchar size 10. Selanjutnya, nomor 9, buka struktur tabel masing-masing. Di sini kami menggunakan perintah deskripsi untuk menampilkan tabel kendaraan, parkir, petugas, dan pengguna. Kita ke command prompt. Di sini saya sudah mendeskripsikannya. Di sini ada tabel pengguna yang awalnya tabel user. Ada tabel kendaraan yang filenya kita ubah dari plat nomor menjadi nomor polisi dengan varchar 10. Dan juga kita telah menambahkan file baru yaitu warna dengan varchar 15. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi presentasi aplikasi basis data dari kelompok 7. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutia Syafitri dari kelas 11 2C14 dengan NIM 112000192 Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Karawang. Saya akan menjelaskan lanjutan dari presentasi aplikasi basis data yang telah rekan saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang pembuatan tabel. Pada pembuatan tabel ini, pastilah ada isi atau record yang akan diisikan pada tabel-tabel berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang isi atau record dan perintah data manipulation liquid. Di dalam makalah terdapat di page 10. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang tabel kendaraan. Tabel kendaraan ini terdapat nomor polisi, jenis kendaraan, nomor STNK, dan merek. Tabel kendaraan ini sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang mengisikan data-data pada tabel kendaraan ini. Pertama-tama, kita aplikasikan dulu ke CMD atau command prompt seperti ini. Ini tabel sudah saya buat sebelumnya. Kemudian untuk mengisikan datanya, kita ketik insert into tabel yang akan kita buat atau isi data yang akan kita buat. Di sini saya mengisi tabel kendaraan. Di tabel kendaraan ini ada 4 kolom. Yang pertama
ada nomor polisi, jenis kendaraan, nomor STNK, dan merek. Di sini di tabel ini kita pindahkan ke command prompt. Kita pindahkan ke sini dengan tata cara seperti ini. Kemudian kita enter. Ketika hasilnya sudah query oke, maka bisa dilanjutkan ke pengisian tabel selanjutnya. Di sini kita masukkan dulu semua datanya dari nomor polisi yang pertama, yaitu AA 5412PJ, jenis kendaraannya motor, nomor STNK-nya 08841973 dengan merek Honda. Kita samakan dengan yang ada di command prompt yang sudah saya buat. Setelah buat data yang pertama, kita lanjutkan pembuatan data yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai query oke. Selanjutnya, yang kedua ada tabel petugas. Di tabel petugas ini sama saja seperti mengisi tabel kendaraan, yaitu dengan menggunakan perintah insert atau memasukkan data. Insert into petugas values, yaitu mengisikan data-data pada tabel petugas. Pada tabel ini bisa kita coba di command prompt. Sebelumnya tadi saya sudah mencoba membuat ini. Insert into petugas values. Pertama ada ID petugas, nama petugas, bagian, dan alamat petugas. Di sini kita coba untuk masukkan datanya ke command prompt, yaitu P01 dengan nama Rahmat Aji Santoso, bagiannya pintu masuk, alamatnya di Teluk Jambe Timur. Sama seperti yang sudah saya coba di command prompt, P01, P02 sampai seterusnya. Di sini kita coba masukkan datanya sampai query-nya ini oke. Lanjut ke insert into user values, yaitu tabel selanjutnya. Di tabel C atau tabel user, kita bisa memasukkan data-data yang sudah disediakan di makalah atau soal. Seperti di tabel user ini, sama halnya dengan tabel petugas dan kendaraan. Di sini juga kita bisa memasukkan perintah insert atau memasukkan data pada tabel yang akan kita isi datanya. Di sini contoh yang ketiga, kita akan mencoba untuk memasukkan data atau record pada tabel user. Di sini ada nick, nama, nomor STNK, dan alamat. Contoh yang pertama, kita bisa aplikasikan di CMD langsung seperti ini. Ini nick, kemudian nama, kemudian nomor STNK dan alamat. Data-data ini harus sesuai urutannya dengan tabel yang sebelumnya kita buat itu. Ini tabel user, ada nick, nama, nomor STNK, dan alamat. Dan selanjutnya kita buat data atau masukkan data user pada tabel tersebut. Di sini sama halnya dengan yang di sini, insert into user values.
dengan nomor NIK di depan, nama, kemudian nomor STNK, dan alamat. Selanjutnya, yang keempat, ada tabel parkir. Di sini sama halnya dengan tabel-tabel sebelumnya, cara pengisiannya kita memakai perintah insert atau memasukkan data into parkir values, yaitu memasukkan data pada tabel parkir. Di sini ada nomor parkir, ID petugas, nomor polisi, area, dan lama jam. Di sini kita akan coba ketik di CMD frontnya. Di sini saya sudah membuat 3 data, 1, 2, 3. Akan saya contohkan data ini. Untuk nomor parkirnya, karena kita memakai primary key dan auto increment, jadinya kita bisa mengisikan data awal ini tanpa memasukkan angka. Jadi nanti datanya ini akan secara otomatis bisa muncul berurutan angkanya. Akan kita coba di data yang keempat ini. Pertama kita buka dulu CMD-nya. Kita ketik. Untuk yang pertama, sengaja tidak saya masukkan angkanya karena ini nanti akan otomatis terisi. Ininya 4, ID petugasnya P03, ini bisa kita copy paste aja ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan data atau record yang telah kita isi tadi. Tabel-tabelnya adalah sebagai berikut ini. Kita akan menampilkan seluruh recordnya tapi pada masing-masing tabel. Yang pertama ada tabel kendaraan. Kita akan coba di command prompt. Kita pakai perintah select from, yaitu untuk menampilkan data atau record yang akan kita tampilkan. Yang pertama, kita buka atau kita lihat isi atau record dari tabel kendaraan. Kemudian petugas, kemudian user, kemudian yang terakhir adalah parkir. Kita udah bisa menampilkan isi data yang telah kita isi pada keempat tabel ini, dan kita sudah melihat hasilnya seperti ini. Kemudian kita sudah bisa menampilkan isi record. Kemudian kita akan melanjutkan ke tabel ini yang ada di halaman 12. Kita akan coba menampilkan isi record tabel user yang alamatnya hanya Clary. Di sini kita hanya akan menampilkan alamatnya Clary. Kita coba ya. Select from user, select from, berarti kita memilih tabel user yang akan kita tampilkan, di mana hanya alamat Clary yang akan kita tampilkan. Select from user where alamat sama dengan tanda petik Clary, tutup, titik 2. Di sini yang akan ditampilkan datanya adalah data pada tabel user yang alamatnya hanya bertuliskan Clary. Kemudian
kita akan coba menampilkan isi record yang selanjutnya ya. Yang keempat, kita akan coba menampilkan isi record dengan pengelompokan data berdasarkan alamat pada tabel user. Data yang sama tidak akan dipanggil kembali, yaitu disebut ascending. Kita akan coba. Select from user group. Kita akan menampilkan tabel user kembali, makanya kita coba buat pakai perintah select from user group by alamat. Jadi di sini akan menampilkan data pada tabel user berdasarkan alamat. Tapi bisa dilihat di sini kita memakai yang disebut ascending. Jadi alamat di sini tidak akan ada double data atau data yang sama. Jadi seperti di sebelumnya ada dua data clary atau yang alamatnya clary. Sedangkan ketika kita mencoba untuk menggunakan ini, itu akan secara otomatis tidak akan terjadi double data atau data yang sama. Jadi di sini clary-nya hanya akan ada satu data saja. Kemudian di yang nomor kelima ada, kita akan mencoba tampilkan isi record pada tabel user berurutannya berdasarkan nama secara ascending, atau tidak akan ada double data lagi dari A sampai Z atau berurutan. Kita akan coba select from user. Kita akan coba user lagi, order by nama ascending, titik koma. Di sini akan secara berurutan berdasarkan nama atau abjad awal dari A sampai Z. Karena di sini tidak ada nama yang sama, jadi ini akan muncul secara berurutan atau secara full-nya. Tidak seperti alamat tadi. Kalau alamat tadi kan kita menampilkan itu berdasarkan alamat tabel user berdasarkan alamat, tapi kalau sekarang kita menampilkan tabel user berdasarkan nama. Kita akan coba yang selanjutnya, tampilkan isi record dari tabel kendaraan. Kita akan coba di tabel kendaraan, tapi hanya field jenis kendaraan dan merek yang akan kita tampilkan. Jadi kita akan coba select jenis kendaraan, merek from kendaraan. Di sini penjelasannya adalah kita akan hanya menampilkan jenis kendaraan dan merek pada tabel kendaraan. Selanjutnya akan muncul jenis kendaraan dan merek, hanya dua tabel dari tabel kendaraan saja yang akan muncul sesuai dengan perintah yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan coba di tabel ketujuh, yaitu kita akan coba menampilkan isi record pada tabel user berdasarkan field nama yang berawalan huruf A. Mari kita coba di command prompt. Perintahnya sama, select from. Kita akan ngambil datanya itu dari tabel user, di mana nama like tanda petik, kita contohnya A aja ya, sesuai yang di makalah. Kita akan coba, kemudian kita klik persen, kita tanda petik, kemudian titik koma. Di sini data yang akan muncul hanyalah nama yang berawalan dari huruf A, tapi kita ngambilnya dari tabel user. Nah, seperti ini.
Jadi nama yang akan muncul atau data yang akan muncul hanyalah nama orang yang berawalan huruf A saja, karena kita memakai perintah di mana kita akan mengambil atau melihat data dari tabel user, di mana kita akan hanya menampilkan nama, file nama saja dari nama yang berawalan huruf A. Jadi yang hanya muncul hanyalah satu data, yaitu Agus Ferianto. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan halaman 14. Halaman sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sri Murni Intan Lestari dengan NIM 112000551 Universitas Bina Sarana Informatika Karawang. Saya akan melanjutkan halaman 14 pada nomor 8. Tampilkan isi record pada tabel petugas dengan file nama underscore petugas yang mengandung kata Aji. Kita ketikkan pada command prompt, kita ketikkan perintah select from petugas where nama underscore petugas like Aji. Maka akan keluar record seperti pada gambar di sini. ID petugas, nama petugas, bagian alamat petugas, Aji. Selanjutnya nomor 9. Tampilkan isi record hanya jenis underscore kendaraan, no underscore polisi, dan merek pada tabel kendaraan. Urutkan secara default atau ascending berdasarkan merek. Kita ketikkan select jenis underscore kendaraan, no underscore polisi, merek from kendaraan order by merek. Maka akan keluar record jenis kendaraan, nomor polisi, merek berurutan. Nomor selanjutnya, tampilkan isi record hanya jenis underscore kendaraan, no underscore polisi, dan merek pada tabel kendaraan. Urutkan secara descending Z hingga A berdasarkan merek. Kita ketikkan pada command prompt, kita ketikkan select jenis underscore kendaraan, no underscore polisi, merek from kendaraan, order by merek, deskripsikan. Kemudian akan muncul record seperti ini pada command prompt. Selanjutnya, tampilkan semua isi record dari tabel parkir dengan file lama underscore jam lebih atau sama dengan 2. Lalu urutkan berdasarkan nomor secara descending. Kita ketikkan select, kita ketikkan perintah select from parkir where dengan file lama underscore jam lebih sama dengan 2. Order by no underscore parkir dx. Di command prompt akan muncul record seperti ini.
Nomor selanjutnya, nomor 12, tampilkan isi record field ID underscore petugas, nama underscore petugas, bagian pada tabel petugas kecuali bagian lapangan. Kita ketikkan select ID petugas, ID underscore petugas, nama underscore petugas, bagian from petugas, where not bagian petugas. Maka akan muncul nama petugas dan bagian petugas selain kecuali lapangan tidak ada di sini recordnya. Nomor selanjutnya, nomor 13, tampilkan isi record pada tabel kendaraan dengan merek antara Suzuki dan Toyota. Kita ketikkan select, kita ketikkan perintah select from kendaraan where merek between Suzuki dan Toyota. Maka akan keluar Suzuki dan Toyota pada record tersebut. Nomor 14, tampilkan isi record pada tabel user di mana alamat Clary dan nama Rizky Pujadi. Kita ketikkan select from user where alamat Clary dan nama Rizky Pujadi. Maka record tersebut akan menampilkan Rizky Pujadi dan Clary saja. Nomor 15, tampilkan isi record pada tabel parkir di mana lama underscore jam lebih dari 2. Kita ketikkan perintah select from parkir where lama underscore jam lebih dari 2. Maka akan keluar record seperti ini. Nomor 16, tampilkan isi record pada tabel user hanya field nick, nama, alamat, di mana alamat berhuruf K, kemudian urutkan berdasarkan nama. Kita ketikkan select, nick, nama, alamat, from user, where alamat, like K, order by nama. Diurutkan dari nama B sampai R. Nomor selanjutnya, tampilkan 3 isi record pada tabel kendaraan. Gunakan perintah limit. Perintah limit adalah untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan. Perintah di sini hanya ingin merecord 3. Jadi kita ketikkan perintah select from kendaraan limit 3. Maka akan keluar record datanya hanya 3 karena dibatasi limit. Nomor selanjutnya, tampilkan isi record pada tabel kendaraan, urutkan berdasarkan no underscore polisi secara descending, kemudian ambil 3 isi record.
kita masukkan perintah select from kendaraan order by nomor underscore polisi dex limit 3, maka akan keluar record hanya 3. Datanya hanya 3 karena di limit. Kemudian selanjutnya nomor 19. Tampilkan isi record pada tabel parkir hanya dari record kedua sampai keempat. Kita ketikkan perintah select from parkir limit 1,3 titik koma, maka akan keluar recordnya seperti ini. Kemudian nomor 20, tampilkan isi record ke-1 sampai ke-3 pada tabel parkir, kemudian urutkan berdasarkan no underscore parkir. Kita tuliskan, kita ketikkan pada command prompt perintah select from parkir order by no underscore parkir limit 0,3 titik koma. Maka akan keluar tabelnya seperti ini. Record tabelnya. Nomor 21, tampilkan rata-rata lama underscore jam pada tabel parkir. Kita ketikkan select avg lama underscore jam from parkir titik koma. Maka akan keluar hasilnya 2000 pada record tadi. Selanjutnya nomor 22. Tampilkan data lama underscore jam terendah pada tabel parkir. Kita ketikkan select min lama jam lama underscore jam from parkir titik koma. Maka akan keluar record lama jamnya 1. Saya Ahmad Hudori dengan NIM 112000196 dari kampus UPSI Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan pada page ke-16, yaitu dari soal nomor 23 sampai seterusnya. Di sini pada soal nomor 23 yaitu tampilkan jumlah total dari field lama underscore jam pada tabel parkir. Berarti di dalam command prompt kita ketikkan perintah select untuk menampilkan, kemudian kita tambahkan fungsi sum untuk menjumlahkan di dalam field lama underscore jam pada tabel parkir. Kemudian titik koma, kita enter, maka akan tampil dengan field sum buka kurung lama underscore jam tutup kurung. Di sini adalah jumlah dari field lama underscore jam, yaitu 8. Kemudian pada soal nomor 24 yaitu buat alias untuk mencari jumlah di dalam field lama underscore jam pada tabel parkir. Di sini kita diperintahkan untuk membuat alias. Di sini di dalam contoh yaitu nama aliasnya adalah total underscore jam. Di dalam command prompt kita ketikkan yaitu perintah select, kemudian sum. Di dalam sum ini ada field lama underscore jam, yaitu sebuah field yang nantinya akan dijumlah. Di sini nantinya ada nama aliasnya yaitu total underscore jam dari tabel parkir. Kita
titik koma, kemudian enter, kemudian akan tampil yaitu nama filenya total underscore jam, yaitu pada perintah di sini as total underscore jam, maka akan tampil nama fil total underscore jam. Angka 8 ini adalah hasil dari penjumlahan di dalam lama underscore jam atau total di dalam fil lama underscore jam. Terus pada soal nomor 25 yaitu tampilkan hasil fil alamat pada tabel user tanpa perulangan isi rekod yang sama, kemudian urutkan secara descending. Berarti nantinya kita akan menggunakan perintah atau fungsi distinct. Fungsi distinct di sini adalah fungsi untuk mengurutkan isi dari rekodnya tanpa ada perulangan kata yang sama atau isi rekod yang sama. Di dalam command prompt kita ketikkan select untuk menampilkan, kemudian fungsi distinct, terus ada alamat, fil alamat from user dari tabel user, kemudian order by di sini adalah untuk mengurutkan, fungsi untuk mengurutkan di dalam fil alamat secara descending atau menurun. Descending di sini, menurun di sini yaitu pada huruf atau alfabet. Kita enterkan yaitu alamat. Fil alamat ini isinya adalah Klari, Karaba, Johar. Di sini tidak ada isi rekod yang sama karena kita telah menggunakan fungsi distinct. Kemudian nomor 26 pada nomor 26 buat alias untuk tabel user dengan nama aliasnya adalah pengguna. Kemudian tampilkan rekod hanya fil, nick, nama, alamat. Berarti nanti ada 3 fil yang akan tampil. Tapi kita disuruh untuk membuat sebuah alias pada tabel user. Nama aliasnya adalah pengguna. Kita ketikkan di command prompt dengan perintah select, kemudian pengguna adalah nama alias yang nantinya kita pakai, kemudian titik, terus fil nick, koma, kemudian nama aliasnya pengguna, titik, terus fil nama, koma, kemudian nama alias lagi, titik, terus fil alamat from user dari tabel user. As pengguna adalah nama aliasnya nantinya adalah pengguna. Di sini adalah nama alias dari tabel user. Kemudian titik koma, enter, maka akan tampil 3 fil, nick, nama, dan alamat. Nomor 27. Soalnya yaitu buat alias dengan nama bagian underscore petugas. Kemudian tampilkan isi rekod dengan menggabungkan isi data dari fil nama underscore petugas dan fil bagian dengan penghubung string yaitu bertugas di. Berarti di sini kita diperintahkan untuk menggabungkan dari satu fil ke fil yang lain. Maksudnya menggabungkan sebuah kata. Tetapi di sini kita akan ada tambahan kata berupa string bertugas di. Oke, di dalam command prompt kita ketikkan select, kemudian fungsi concat. Concat di sini adalah fungsi untuk menggabungkan kata atau isi rekod. Yang akan kita gabungkan adalah nama underscore petugas. Ini adalah nama fil nama underscore petugas di dalam tabel petugas. Koma, kemudian di sini ada string penghubung yaitu bertugas di.
koma, kemudian kita tambahkan fill bagian. Terus kita buat alias yaitu fill bagian underscore petugas dari tabel petugas. Titik koma, kemudian kita enter. Maka akan tampil yaitu dengan nama fill bagian underscore petugas, yaitu yang ini pada as bagian underscore petugas. Maka akan tampil nama fill bagian underscore petugas. Di sini Rahmat Aji Santoso adalah nama underscore petugas, kemudian string bertugas di, kemudian pintu masuknya adalah dari fill bagian. Oke. Kemudian lanjut ke page page ke-17. Pada soal nomor 28 yaitu ubah isi record dalam fill bagian yang isi data awalnya lapangan menjadi pemarkir berdasarkan fill ID underscore petugasnya adalah P strip 03 pada tabel petugas. Di command prompt kita ketikkan update untuk memperbarui isi record pada tabel petugas. Kemudian setting bagian nih pada fill bagian, yaitu kita ganti menjadi pemarkir, di mana fill ID petugas, fill ID underscore petugasnya adalah P strip 03. Titik koma, kemudian kita enter. Terus query sudah oke. Kemudian kita tampilkan select bintang from petugas. Kita cek nih. Pada P strip 03 fill bagiannya menjadi pemarkir yang tadinya adalah lapangan. Nomor 29 yaitu tambahkan isi record baru ke dalam tabel parkir. Nomor parkirnya 5, ID petugasnya P strip 03 dan plat nomor B3655CX. Areanya 2, lama jamnya 2. Kita menggunakan fungsi insert into parkir, yaitu menambahkan ke dalam tabel parkir nilai. Kita di dalam no underscore parkir kita tidak perlu mengetikkan angkanya karena kita telah menggunakan fungsi auto increment, maka kita cukup ketikkan petik saja 2. Kemudian P strip 03 B3655CX, kemudian 02, terus lama jam ini adalah 2. Kita enter, maka akan tampil tambahan yaitu nomor parkir 5, P strip 03, B3655CX, 02, dan 2. Oke, nomor 30. Hapus isi record pada tabel parkir berdasarkan nomor parkir 5 dan tampilkan seluruh isi recordnya. Kita menggunakan fungsi delete from tabel parkir, di mana fill no underscore parkirnya sama dengan 5. Kita cek dan select bintang from parkir, maka yang fill no parkirnya 5 sudah tidak ada karena kita telah menghapus. Lanjut ke page 18. Yaitu fungsi join. Soal nomor 1, tampilkan isi record fill nama pada tabel user, fill no STNK pada tabel kendaraan, fill plat nomor pada tabel parkir, dan fill lama underscore jam pada tabel parkir. Di mana fill lama underscore jam lebih atau sama dengan 2, gunakan fungsi inner join. Kita ketikkan select, kemudian nama fill user, nama fill nama pada tabel user, kemudian fill no STNK pada tabel kendaraan, terus fill plat underscore nomor pada tabel parkir, terus lama underscore jam pada tabel parkir. From kendaraan, dari tabel kendaraan
kita join dengan parkir. Kita inner join dengan tabel parkir. Yaitu pada tabel kendaraan ada field no underscore polisi sama dengan di dalam tabel parkir ada field plat underscore nomor. Kemudian kita inner joinkan lagi, yaitu dari from kendaraan atau tabel kendaraan kita joinkan dengan tabel user. Pada tabel kendaraan ada no STNK sama di dalam tabel user ada no STNK. Where di mana tabel parkir, di dalam tabel parkir ada field lama underscore jam lebih besar sama dengan 2. Berarti yang akan tampil nantinya hanya lama jamnya bernilai 2 lebih besar dari 2. Sama dengan 2 atau lebih besar dari 2. Kita enter, maka akan tampil di sini field nama, nomor STNK, plat nomor, dan lama underscore jam. Yang akan tampil hanyalah isi dari field lama jam 2 dan juga ke atas atau lebih besar dari 2. Kemudian soal nomor 2, tampilkan semua isi rekod pada tabel kendaraan, parkir, dan petugas tanpa menggunakan fungsi join. Kita menggunakan fungsi select untuk menampilkan. Di sini tampilkan semua isi rekod, berarti select bintang from kendaraan, kemudian parkir, kemudian petugas. Where di mana tabel kendaraan ada field nomor no polisi sama dalam tabel parkir ada plat underscore nomor. Dan juga pada tabel petugas ada ID petugas sama dengan di dalam tabel parkir ada ID petugas. Kita enter maka akan tampil dari tabel kendaraan, kemudian ada tabel parkir, kemudian ada tabel petugas. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu tampilkan semua isi rekod pada tabel kendaraan, parkir, user, di mana area 01 dan urutkan berdasarkan field lama underscore jam. Kita menggunakan fungsi inner join. Select bintang from kendaraan, tampilkan semua field pada kendaraan, kemudian kita joinkan tabel kendaraan dengan parkir, yaitu field nomor polisi sama dengan plat underscore nomor di dalam tabel parkir. Kemudian inner joinkan lagi kendaraan dengan user. Pada kendaraan ada no STNK sama di dalam tabel user juga ada no STNK. Where di mana tabel parkir, di dalam tabel parkir ada field area sama dengan 01. Nantinya yang akan tampil hanya area yang berisi rekod 01 saja. Kemudian order by, berarti kita mengurutkan di dalam tabel parkir field lama underscore jam secara ascending atau otomatis. Kita enter, maka ada semua field dari kendaraan, parkir, dan juga user. Yang tampil hanya area 01 saja, kemudian kita urutkan secara ascending atau otomatis dari field lama underscore jam. Nomor 4, tampilkan isi rekod field nama alias jeneng pada tabel user, field merek alias logo pada tabel kendaraan, dan field alamat pada tabel user. Gunakan fungsi inner join. Berarti kita membuat sebuah alias pada field nama dan juga field merek saja. Yang akan kita tampilkan hanya 3 field, yaitu jeneng, terus logo, terus alamat. Select user, dalam tabel user ada nama, kita as jeneng, maka di sini nantinya tampil bukan nama tetapi jeneng. Kemudian di dalam kendaraan ada merek, kita ganti menjadi logo. Kemudian ada alamat. Terus from kendaraan, dari tabel kendaraan kita join dengan user, yaitu nomor STNK pada
tabel kendaraan sama dengan field nomor STNK pada tabel user. Kita joinkan lagi dengan parkir. Pada tabel kendaraan nomor polisi sama dengan pada tabel parkir plat underscore nomor. Kita enter, maka akan tampil 3 file, yaitu jeneng, logo, alamat. Oke. Kita lanjut ke page 19. Di sini fungsi nomor 5. Contoh fungsi outer join atau right join dan left join pada tabel parkir dan juga kendaraan. Kita ketikkan select bintang from parkir, kemudian left join kendaraan on parkir. Berarti kita joinkan, left joinkan tabel kendaraan pada parkir. Maksudnya pada tabel parkir kita left join pada tabel kendaraan. Pada tabel parkir ada field plat underscore nomor, sama dalam tabel kendaraan ada no underscore polisi. Maka di dalam tabel kendaraan ini ada 0 gitu, tanda 0. Oke. Kemudian select bintang from kendaraan, right join, parkir. Tabel kendaraan right join dengan tabel parkir. Pada tabel kendaraan ada no underscore polisi, sama dalam tabel parkir ada plat underscore nomor. Maka dalam tabel kendaraan ini ada 0, tanda 0 di sini. Oke. Nomor 6, tampilkan semua field pada tabel parkir dan tambahkan field hasil dari lama underscore jam dikali 2000. Kita gunakan perintah select bintang untuk menampilkan semua field. Kemudian tambahkan dari tabel parkir ada field lama underscore jam dikali 2000. Isi dari field lama underscore jam dikali 2000. Kita menggunakan nama aliasnya tarif dari tabel parkir. Maka akan kita ambil semua field dari tabel parkir dan juga field tambahan, isinya yaitu hasil dari lama underscore jam dikali dengan 2000. Oke. Nomor 7, tampilkan field nomor parkir di tabel parkir, nama di tabel user, nomor polisi di tabel kendaraan, merek di tabel kendaraan, field tambahan diskon. Ada field tambahan diskon nih yang didapat jika nomor underscore parkir pada tabel parkir lebih kecil atau sama dengan 2, maka mendapatkan 500. Maka isi fieldnya 500. Selain itu isi fieldnya 0. Gunakan inner join. Oke. Kita select parkir. Dalam tabel parkir ada field no underscore parkir, kemudian ada tabel user yaitu field nama, kemudian field nomor polisi pada tabel kendaraan, field merek pada tabel kendaraan. Kemudian jika berarti nanti di sini yang akan tampil hanya field nomor parkir, field nama, field nomor polisi dan juga merek, dan juga kita tambahkan yaitu field diskon nih yang didapat jika if buka kurung nomor underscore parkir, field nomor underscore parkir pada tabel parkir lebih kecil sama dengan 2, maka mendapatkan diskonnya 500, selain itu 0. Kita gunakan nama fieldnya diskon. From kendaraan, dari tabel kendaraan kita inner join dengan tabel user, tabel parkir. Pada tabel kendaraan itu field nomor polisi, field nomor underscore polisi sama pada tabel parkir yaitu field plat underscore nomor. Kemudian tabel kendaraan kita inner join pada tabel user. Pada tabel kendaraan ada field no STNK, sama dalam tabel user ada no STNK. Titik koma enter, kemudian akan tercetak yaitu nomor parkir, nama, nomor polisi, merek, dan juga diskon. Yang mendapatkan 500 hanya nomor parkirnya lebih kecil dari 2 atau sama dengan 2. Berarti 1 dan 2 saja. Selain itu 0. Oke. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.